Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Cerita Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kitab karya Al-Imam Al-Qutub Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani, yaitu kitab Dalail Al-Khairat, di situ disebutkan, apabila seorang hamba bersolawat, maka solawat itu akan keluar dari mulutnya secepat kilat dalam bentuk cahaya, dan cahaya itu mengelilingi seluruh penjuru barat dan timur sambil berteriak, "Aku adalah solawatnya Fulan bin Fulan." Lalu solawat itu dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seekor burung yang mempunyai 70.000 sayap. Dalam satu sayap ada 70.000 kepala. Dalam satu kepala ada 70.000 wajah. Dalam satu wajah ada 70.000 mulut. Dalam satu mulut ada lidah. Dan setiap satu lidah bertasbih dengan 70.000 bahasa yang pahalanya untuk orang yang membaca sholawat. Dan pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat untukmu tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa melintasi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar." Dan malaikat Mikail berkata, "Ya Rasulullah, mereka yang bersolawat untukmu, aku akan memberi mereka minuman dari telagamu." Dan malaikat Israfil alaihissalam juga berkata, "Aku akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah mengampuni orang-orang yang bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah." Dan suatu ketika malaikat Israel alaihissalam berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Bagi mereka yang bersolawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka dengan lembut, seperti aku mencabut ruh para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Di saat aku tiba di langit di malam Mi'raj, aku melihat suatu malaikat memiliki 1000 tangan, dan di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya, ia menghitung jarinya satu persatu. Dan aku bertanya kepada Jibril yang mendampingiku, 'Siapa malaikat itu dan apa tugasnya, wahai Jibril?' Lalu malaikat Jibril alaihissalam menjawab, 'Sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi." Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat itu, "Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun ke bumi sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam?" Dan malaikat itu pun menjawab, "Wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dari awal mulai diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini. Begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan air yang turun ke laut, ke darat, ke hutan-hutan, dan ke gunung, ke lembah-lembah, sampai ke sungai, dan ke tempat yang tidak diketahui oleh mereka, bangsa manusia." Dan mendengar semua itu, Rasulullah Muhammad SAW takjub akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat itu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, walaupun aku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari, dan aku diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung tetesan air hujan, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan." Lalu Rasulullah bertanya, "Apa kekurangan dan kelemahanmu?" Malaikat itu pun menjawab, "Kekuranganku ialah jika umatmu
berkumpul di satu tempat, dan mereka menyebut namamu, lalu berselawat untukmu. Pada saat itulah aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang membaca selawat untukmu. Dan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, dan ketika salah seorang dari umatku membaca selawat untukku, maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk menceburkan diri ke dalam lautan cahaya yang berada di bawah arsy. Lalu malaikat menceburkan diri ke dalamnya, kemudian keluar dan mengibas-ngibaskan sayapnya, maka meneteslah dari setiap bulu satu tetes. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari setiap tetesannya suatu malaikat yang memintakan ampun untuk orang yang membaca sholawat sampai hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan semoga kisah ini dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah kecintaan kita dan rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ikuti terus channel kami Coretan Hikmah. Insyaallah ada kisah yang lain yang menarik yang akan kita ambil hikmah dari kisah tersebut, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bagikan video ini bila mana bisa bermanfaat bagi kita semua dengan tujuan untuk kebaikan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.